saya ini tetap ngambil atau enggak Ustaz ya barang dari Cina gitu. Kok kayak gini perlakuannya Cina kepada Islam gitu. Ngisi pengajian itu ngisinya itu mukadimah saja sebenarnya. Inti dari dakwah itu setelah pengajian. Kalau jangan sampai al-haq ini kalah pamor gitu Ustaz ya. Iya, kalah karena pamor. ya hari ini memang kenyataannya kalah pamor gitu. Kalau misalnya canda tawa itu kita masukkan dalam materi penyampaian dakwah ya itu sebagai semacam ya tambahan lah bumbu. Iya. Itu seperti bumbu dalam makanan. Jadi kalau kebanyakan juga nggak baik, nggak ada isinya. Tapi kalau pas Enak. itu enak. Tapi kalau kurang juga hambar. Harus kenali apa potensi kita ya dan berdakwahlah dengan potensi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Kembali lagi teman-teman sobat FKM, setelah sekian lama tidak berjumpa dengan saya. Kita pada kesempatan kali ini akan berbincang salah satu narasumber yang sebenarnya tidak asing lagi bagi teman-teman. Langsung saja ya, kita gak usah basa-basi. Kita insya Allah pada kesempatan kali ini akan berbincang dengan Ustadz Umair Khos. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pindah posisi ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ini sementara saya menduduki singgasananya beliau. Biar beliau merasakan bagaimana jadi narasumber Ustadz. Kursi panas ya. Tanya-tanya nih. Aduh. Iya. Kabar sehat Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Kalau untuk aktivitas, insya Allah nggak usah ditanya ya, teman-teman semua sudah tahu flyernya di mana-mana. Ya. Si kajian. Selain itu kemarin mungkin juga umroh Ustadz ya? Iya, baru aja pulang. Ya. Alhamdulillah. Jadi rencana kemarin kelihatannya umroh itikaf, tapi lanjut Syawal Ustadz. Iya. Memang timelinenya gitu Ustadz? Iya, karena sebenarnya saya 1 tahun itu maksimal pengennya berangkat ya 2 kali aja, nggak lebih. Karena kalau berangkat umroh itu kan ninggalkan jadwal banyak. Iya. Sekali berangkat 9 hari itu mungkin 20-25 jadwal ditinggal. Jadi kadang ngaturnya, nyari penggantinya itu. Kadang saya nelpon antum juga sekarang sok-sokan sibuk. Udah penuh Ustaz. Gaya tenan nih ya. Nah, itu kayak agak sulit nyari 20 pengganti itu kan. Nah, akhirnya udahlah 2 kali aja maksimal 2 kali, 1 di Ramadan, 1 di akhir tahun. Nah, tapi kemarin itu ada request karena ada jamaah khusus yang satu grup mau umroh gitu, minta pembimbingnya harus saya, kalau enggak mau pakai travel kita gitu. Enggak jadi berangkat. Ya, terus akhirnya gimana ya? Akhirnya dihitung-hitung masuknya kalau saya stay di sana. Karena kalau pulang kan nggak cocok ya? Harus ada tiket pulang, kemudian juga secara tenaga juga kan pulang baru 2 hari berangkat lagi. Terus juga visa kan berarti harus beli baru lagi. Karena visa 90 hari itu yang sekarang itu untuk sekali masuk. Jadi kalau udah pulang lagi harus beli visa baru gitu. Stay-nya 90 hari kayak gitu. Masya Allah. Ya nanti gitu. Kita baik, jadi kesibukannya beliau seperti itu. Luar biasa. Sudah. Umrohnya nanti gitu kalau aja? Ya jangan dulu tadi. Saya cuma tanya kesibukan. Nah, ini sedikit berbeda sih rasanya karena beliau pertama guru saya, yang kedua beliau aslinya host di sini. Jadi nggak tahu tim kreatifnya kok bisa-bisanya. Apa kesulitan nyari narasumber? Ya mungkin. Kena kan antum kan. Oke, jadi gini Ustadz, pertama yang mungkin jadi pertanyaan saya dan pertanyaan teman-teman, kan yang terkenal di media sosial kan Ustadz Umair Khos. Iya. Nah Ustadz, nama Umair Khos itu nama asli atau memang ada niatan khusus kenapa kok namanya Khos itu Ustadz? Iya, dulu itu pertama pakai media sosial itu kan Friendster, terus Facebook ya. Kalau mungkin antum nggak ngerasakan Friendster ya? Iya, nggak ngerasakan. Facebook itu biasanya nama itu nggak panjang-panjang gitu aja sih sebenarnya. Terus karena nama saya itu kan 3 kata, Umair Khodimul Aziz, kemudian cari nama yang singkat dan ya lebih ke nama pena atau nama panggung begitu ya. Terus Khodimul Aziznya dipadatkan KH sama AZ. Nah. Makanya Khos gitu. Gitu aja sih saya. Tapi sampai ada apa
ngefans ke Sahrukan. Iya, pada prakteknya terus orang bacanya beda-beda Ustaz. Ada yang contoh? Jadi MC itu saya beberapa kali ngisi itu beda-beda dan bikin ketawa juga sebenarnya. Ada yang bacanya khas, ada yang khos, ada yang khan, ada yang kes gitu. Kes. Ya. Kalau yang benar yang mana? Ejaan yang benar? Terserah sih. Gak ada patennya soalnya. Mau khos boleh, mau kalau pakai bahasa Arab kan kho itu ya. Khodim kan, khos. Khos. Tapi ketemunya az. Iya, ketemunya zain. Gitu. Zain. Bukan khos sot ya. Tapi zain. Zain. Iya. Nah, gitu teman-teman ya. Mungkin ada yang belum tahu. Aduh. Ya, terus yang menarik dari Satu Mer ini karena beliau pertama masih muda. Ngerasa muda atau sudah disepuhkan? Kalau sama antum itu seumuran sih. Alhamdulillah. Ya, beliau masih muda tapi alhamdulillah kita lihat kiprah dakwahnya beliau cukup luar biasa ya, terutama di Solo Raya dan sekarang udah merambah nasional saja. Atau internasional guys. Alam gaib juga ya. Nah, jadi pertanyaan gini, Zat. Dakwah itu kan tidak bisa dipisahkan dari pendidikan. Iya. Pasti dimulai dari situ. Benar. Ya, maka kalau dari mulai awalnya mana, Ustaz? Antum memiliki rasa, oh dakwah ini penting ini. Dan itu pasti setelah mendapatkan ilmu. Nah sekarang Ustaz, kita pengen tahu kira-kira perjalanan pendidikan antum itu seperti apa? Dari mulai mana terserah lah antum nanti terus di titik mana antum ngerasa wah ini kayaknya saya harus ikut terjun ini. Ya kalau saya berbicara dari riwayat pendidikan ya, riwayat pendidikan yang resmi, riwayat pendidikan Islam ya sejak TK memang sudah pendidikan Islam. Cuman memang saya ini terlahir dari keluarga yang sregep belajar, saya lihat seperti itu. Abi sama umi saya itu orang yang baca Al-Quran aja sampai saat ini masih harus dibenarkan. Artinya panjang pendek, dengung, mat itu juga kadang kalau saya baca Quran di sampingnya atau beliau baca Quran di samping saya itu ada satu dua yang ini. Artinya memang berasal dari orang tua yang umum. Abi dan umi saya itu mengenyam pendidikan umum, SMA-nya SMA umum, kemudian pendidikannya juga tidak ada yang agama. Cuman memang mereka ini orang-orang yang rajin belajar ilmu gitu ya. Artinya ngajinya sregep. Itu terbukti saat saya masih kecil, saya ingat betul. Abi saya itu selalu membawa saya ke majelis taklim. Dari kecil kan? Dari kecil, saya dari mungkin belum TK itu sudah dibawa kemana-mana di pangku. Dan saya nggak tahu kalau di Solo itu dulu ada namanya Penumping, Masjid Penumping belakang Grand Mall itu. Kan di situ pusat pengajian itu dulu. Ada ustadz-ustadz kondang lah di situ, ustadz besar Solo kan ngisi di situ. Itu saya selalu dibawa ke situ. Dan saya nggak tahu ini perkumpulan apa ketika itu. Kalau saya ingat itu, ini ngopo gini-gini. Ya, hanya di pangku sampai sholat isya. Ada orang ngomong satu di depan, nggak kelihatan karena kan rame. Hanya dengerin suaranya. Ya namanya anak kecil, kadang lihat kanan kirinya ada anak kecil yang lain. Terus yang saya suka itu adalah setiap kali selesai kajian itu sholat kan, sholat isya. Karena biasanya kajian itu maghrib isya. Sholat isya. Semua orang sholat, ambil air wudhu, kemudian masuk ke shaf. Itu yang saya ingat betul itu. Kalau saya diajak pengajian sama abi saya, itu dua yang saya ingat betul, yang saya sukai. Satu, setelah sholat, itu biasanya abi saya ngajak saya untuk salaman sama ustadznya, terus minta doa. Oh, gitu. Berarti nunggu sampai selesai sholat ya? Iya, selesai sholat itu mesti nyalami. Misalnya kayak Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, Ustadz Abdullah Manaf, Ustadz Solihan, Allah yarham, itu semuanya disalami. Kemudian biasanya mereka megang kepala saya, beliau-beliau ini megang kepala saya terus mendoakan gitu. Nah itu yang saya senangi karena kayak kalau bahasa kita kayak bukan di unyeng-unyengnya itu. Bukan esensi doanya saya nggak tahu dia doakan, beliau doakan apa. Terus yang kedua, kalau pas sholat berjamaah, yang lainnya sujud, kan rame itu orang. Antum bisa bayangkan, jamaahnya kan rame. Yang lainnya sujud, saya itu berdiri biasanya. Saya nggak ikut sujud, saya ngelihat orang sujud,
rintik-rintik bagus lurus itu saya seneng. Jadi saya ngelihat ke belakang, lihat ke samping, nggak ikut sujud ya nama anak kecil. Yeah. Jadi kalau saya lihat memang dari kecil itu sudah terbiasa. Makanya saya selalu bilang kepada jamaah itu biar anak-anak kita itu mencintai ilmu, mencintai ulama itu memang harus dibiasakan. Yeah. Diakrabkan saja dari kecil. Jadi nggak risih, nggak malu juga ketika nanti beranjak besar dewasa datang ke majelis ilmu itu nggak berkewuh, nggak segan gitu. Yeah. Nah dari situ sebenarnya. Kemudian kalau pendidikan formal ya TK, ada TK Islam dulu saya masuk TK Amanah Ummah namanya. TK Amanah Ummah mungkin angkatan kedua itu kalau nggak salah. Yang di Solo? Yang di Solo. Ya, kedua kalau nggak salah. Saya punya kakak kelas 1. Kemudian lanjut SD-nya Takmirul Islam, ya. Terus SMP, ketika SMP itu dikasih pilihan masuk pesantren atau tidak, tapi tidak terlalu dipaksa lah, karena itu pilihan. Dan malah saya cenderung melihat orang tua kami itu menyekolahkan anaknya SMP tidak di pesantren. Hampir semua anaknya? Iya. Atau semua malah? Yang laki tidak di pesantren, karena memang kalau saya lihat polanya orang tua saya mendidik agar anak ini tidak kaget sama dunia luar. Dan SMP itu masih bisa dikontrol. Nah seperti itu, walaupun kami diimbangi juga dengan diniyah, jadi semacam, kalau saya ingat dulu Ustadz Zikron, Allah yarham, itu guru tahsin saya. Jadi di SMP-nya? Dari SMP. Kalau SD kan sama Bu Hajah Nafiah, kalau di Takmirul, keluarga besar Takmirul tahu itu. Saya belajar Quran dari beliau, Ustadzah Nafiah. Kemudian di SMP-nya itu kan, ya walaupun SMP Islam, cuman kan ya SMP umum gitu. Namanya SMP. Makanya akhirnya tetap diwajibkan ngaji, memperbaiki tahsin itu di Ustadz Zikron. Allah yarham, datang ke rumah beliau. Saya sama bukan saya. Pekerjaan, bukan kelas di... Bukan, di luar. Jadi saya masih ingat saya sama kakak saya, Ustadz Zikron itu kalau ngajar tahsin, Allah yarham, itu kan keras, sampai ngebrang-ngebrang meja itu. Jadi kalau waktunya tahsin itu kita, wah deg-degan ya, kalau sudah ke rumahnya beliau itu. Nah jadi seperti itu diimbangi, baru setelah itu jenjang SMA-nya baru masuk pesantren. Terus ya dimudahkan Allah lanjut kuliahnya kuliah syariah di Libya Jakarta. Setelah itu ya dikasih kesempatan Allah bahasanya daurah mulazamah ke beberapa masyaikh di Timur Tengah dalam beberapa waktu, terus baru pulang ke Indonesia. Mendapatkan ya amanah dakwah gitu. Oke. Sama jadi tertarik yang tadi Ustaz, yang orang tua. Tadi kan ini bicara peran orang tua Ustaz ya. Orang tua untuk kesolehan anak itu kan sangat besar sekali. Termasuk tadi membiasakan anak dari kecil untuk datang ke pengajian, termasuk tadi diuyeng-uyeng. Saya mau tanya Ustaz, diuyeng-uyeng sampai sekarang nggak ada kalau ketemu Ustaz? Diuyeng-uyeng sampai sekarang. Iya kan? Sampai sekarang. Ustadz yang masih sehat nih itu masih sehat. Kalau ketemu saya selalu yang doakan. Doanya masih sama, soleh, alim, fakih gitu. Itu mungkin keberkahan dari itu yang kita bisa jadi cari. Itu keberkahannya. Ya tadi orang tua yang punya kesungguh-sungguhan mendekatkan anaknya kepada Islam, dan juga para ahlul ilmi ini yang kemudian mendoakan kita. Nah gitu. Jadi teman-teman jangan bosan lah. Maksudnya jangan. Sebenarnya anak rame di majelis ilmu itu kalau antum ada majelis gimana Ustaz? Mempermasalahkan nggak? Karena kalau dilihat dari cerita antum tadi kan mungkin banyak anak-anak kecil. Iya. Cuman kan anak nggak bisa kita paksa anak ini anteng. Nak jenengan termasuk anteng bukan? Saya anteng alhamdulillah. Saya selama ini lurus ya. Ya. Nah, terus kalau antum ngisi kajian ada anak-anak itu kira-kira badan antum sendiri sebenarnya kan bisa diimbangi Ustaz. Kayak semacam sudah ada perjanjian dulu orang tua dengan anak sebelum berangkat ke majelis ilmu. Jadi di briefing lah istilahnya. Di briefing lah, adapun setelah di briefing kemudian yang namanya anak-anak. Ya kita harus mengalahkan salah satu, ya artinya misalnya kok rame pengen ke belakang ya orang tuanya harus tetap ngalah ya harus keluar dulu ke majelis. Tapi mungkin kita tidak dapat ilmunya secara lengkap di majelis itu 1 jam gitu ya, setengah jam anak rewel, tapi setidaknya kita sudah dapat poin. 1, dapat keberkahan majelis ilmu. 2, dapat tadi keberkahan kita punya ikhtiar mengenalkan anak kita, mendekatkan mereka kepada ilmu. Itu sudah satu nilai plus sebenarnya. Tidak ada yang kurang sebenarnya dalam poin itu. Karena gini Ustaz, saya itu
terkadang kalau diberi kesempatan ngisi ibu-ibu, Ustaz. Ngisi ibu-ibu itu kok kadang kalau di pengajian yang itu nggak hari libur. Yang hari libur, anaknya nggak maksudnya nggak ikut itu. Saya malah justru aneh. Kok ada ibu-ibu, kajian ibu-ibu full ibu-ibu, tapi nggak ada anak satupun. Itu kok saya malah kayak, bagi anak kayak ini sopo ya. Kalau pas nggak libur? Kalau pas libur, saya cuma khawatir jangan-jangan ini ada ibu-ibu yang berangkat ke pengajian, tapi anaknya dititipin dengan dalih dia pengajian tapi malah menyusahkan orang lain. Gitu. Nah, itu kalau dari pandangan itu gimana, Ustaz? Itu kelihatannya kalau penting untuk kita. Memang kebanyakan kajian ummahat itu rame di waktu ketika mereka punya waktu senggang, Ustaz. Anak-anak sekolah, kan? Anak-anak sekolah. Jadi tetap harus ada satu edukasi kepada para orang tua, terutama para ummahat, bahwa ya anak-anak kita ini investasi, aset terbesar kita nanti untuk kita dimudahkan urusan di akhirat. Jadi anak ini harus cukup lah asupan perhatiannya, asupan sentuhan fisiknya, semua harus cukup. Sehingga kalau saya Ustaz, kalau anak-anak lagi liburan, kajian saya liburkan, Ustaz. Oh malah ya? Iya. Dan kebanyakan memang polanya seperti itu. Di kota Solo Raya ini kalau pas tanggal merah biasanya pengajian itu tidak ramai orang. Karena mereka milih. Kalaupun ada yang ikut, saya berhusnuzon ya mereka mungkin sudah punya orang yang dititipi di rumah, misalnya dia punya asisten di rumah atau dititipkan ayahnya sebentar, atau kalau enggak biasanya ayahnya saya juga lihat beberapa ayahnya ikut di parkiran atau di teras masjid bawa anaknya, begitu itu Ustaz. Berarti ini hati saya yang masih terlalu kotor ya. Aduh, Anda kok berpikir seperti itu gitu? Ya enggak apa-apa Ustaz, itu berarti kehati-hatian antum itu kepada jamaah. Nah, terus dakwah ini kan sebenarnya satu pilihan ya, satu kewajiban mungkin bahkan. Cuman untuk mengambil pola dakwah yang seperti ini, yang artinya berceramah, itu kan tidak semua orang bisa melakukan dan tidak semua Allah pilih gitu. Nah, kalau dari antum sendiri kira-kira kebahagiaannya apa di situ, kok tetap berada di sini gitu? Apa sekedar melakukan kewajiban atau ada rasa bahagia sendiri gitu? Karena saya pernah dengar sebelumnya saya pernah dengar antum pernah menyampaikan salah satu cita-cita antum itu meninggal di majelis ilmu atau di proses berangkat atau pulang. Dan ini menjadi salah satu motivasi saya waktu awal nikah juga saya sampaikan seperti itu, dan itu dari antum, Ustaz. Nah, dan ini kan berarti kan tujuannya tidak sekedar menunaikan kewajiban, tapi pasti ada rasa lah di situ, ada rasa bahagia. Kalau antum sendiri seperti apa, Ustaz? Ya, kalau kita ini seorang penuntut ilmu, aktivitas kita itu kan dua aja, Ustaz. Al-ihda wal ihtida. Al-ihda wal ihtida. At-ta'allum wa ta'lim, gitu kan. Meniti jalan hidayah sama mengantarkan hidayah ke orang lain. Meniti itu istiqomah ya? Meniti itu ya berjalan di atas jalan hidayah. Ta'allum wa ta'lim, ya. Belajar terus mencari kebenaran dan mengajak orang lain agar berada di atas jalan kebenaran, ta'lim. Seperti itu ya, aktivitas kita dua itu. Kalau kita tidak dipilih Allah sebagai orang yang ihda, mengantarkan hidayah atau mengajari ilmu, berarti kita masih punya kewajiban apa? Menuntut ilmu, ya, istiqomah di atas jalan hidayah gitu. Nah, adapun kemudian Allah pilih kita, yaitu jalan Allah. Kita nggak milih juga. Kita kan tidak punya cita-cita dari kecil. Kamu besar jadi apa? Jadi ustadz. Ustadz bukan profesi kan? Ustadz itu amanah, kewajiban yang Allah berikan kepada kita semua hambanya, dakwah. Tapi memang ada kadang dakwah itu kan ada harus yang ada di atas panggung, ada yang di belakang panggung, ada yang di depan, ada yang di belakang gitu ya. Sehingga kemudian Allah pilihkan jalan ini, ya sudah, kita berikhtiar sebisa mungkin, terus memohon hidayah sama Allah, ya, melakukan inovasi dakwah gitu ya. Jadi seorang dai itu sama sebenarnya dengan seorang dokter. Dokter itu kalau dia tidak pernah ikut seminar, tidak pernah ikut pembelajaran yang terbaru, dia akan ketinggalan zaman. Nggak berkembang ya? Ya, dokter gigi itu dia harus tahu cara menggunakan alat-alat mutakhir yang terbaru, modern, ya, teknologi yang gak hanya dokter gigi, semua dokter sama. Ustadz juga kalau dia dengan menggunakan metode-metode yang lama,
ya dia akan terkikis kan, akan tertinggal. Jadi stagnan paling tidak itu. Iya. Akan ditinggalkan umat. Bukan soal mencari banyaknya jamaah ya, cuman kita kan berusaha semakin banyak kebenaran, kebaikan yang kita tebarkan diterima orang, semakin banyak juga nanti hasil panen yang kita dapat. Sebenarnya ini kebutuhan kita, bukan kebutuhan orang lain. Seperti itu. Terus tadi kalau menurut Ustadz, kira-kira retorika itu penting nggak di dakwah? Retorika. Iya. Kalau retorika yang dimaksud adalah cara mendelivery satu materi, satu ilmu kebaikan kepada orang, itu sangat penting. Ya kan, at-thariqatu ahammu minal madah. Ya, cara itu lebih penting daripada isi itu sendiri. Kenapa kok cara lebih penting? Karena isi itu seperti bahan pokok. Kalau antum mau bikin nasi goreng, ada nasi, ada bumbu, ada telur, ada daging. Kalau nggak tahu resepnya, antum nggak tahu resepnya, nggak tahu cara menghidangkannya, nggak tahu cara masaknya, nggak tahu cara menghidangkan platingnya, antum taruh di tempat yang tidak menarik gitu ya. Nah itu nggak ada yang makan itu. Jadi itu juga penting. Isi itu penting, cara mengantarkan isi itu penting. Kayak gitu. Oke Ustadz, berarti menurut antum kan kita simpulkan berarti retorika itu penting karena memang itu mendelivery, karena memang kita lihat ada beberapa yang mungkin pernah cerita ke kami Ustadz. Tadi saya itu pernah ditegur, nah, retorika itu nomor kesekian nggak penting, yang penting itu isinya tersampaikan. Dan harapannya memang yang menyampaikan ke saya itu dalil semua tanpa ada campuran apa ya istilahnya, campuran kata yang itu menurut orang yang menyampaikan ke saya itu bumbu yang tidak menjadikan nasi goreng sedap. Ya, jadi terlalu over gitu. Tapi menurut saya ya sebagaimana antum mungkin tahu ya seperti itu aja. Sedikit ada guyonan dan sebagainya gitu. Berarti ya sah-sah saja Ustaz ya sebenarnya. Sah-sah. Bahkan canda tawa itu dalam Islam boleh kan. Itu perkara yang mubah. Bahkan para ulama itu mengibaratkan kalau misalnya canda tawa itu kita masukkan dalam materi penyampaian dakwah ya, itu sebagai semacam ya tambahan lah, bumbu. Itu seperti bumbu dalam makanan. Jadi kalau kebanyakan juga nggak baik, nggak ada isinya. Tapi kalau pas itu enak. Tapi kalau kurang juga hambar. Kajian kok sepaneng baca ya cuman baca sampaikan itu juga pasti akan lari. Gini, Akhi. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu, mungkin retorika yang dimaksud itu tambahan-tambahan tadi itu memang bukan perkara yang wajib disampaikan. Yang wajib itu materi. Tapi kita harus tahu perkara itu misalnya itu adalah mubah atau sunnah. Mubah atau sunnah itu derajatnya bisa berubah jadi wajib kalau kondisinya adalah persaingan. Hari ini kita lihat para ahlul batil ya, para orang yang mengkampanyekan kemaksiatan itu mereka membuat kemaksiatan itu begitu menarik, memasarkannya begitu luar biasa, orang tergoda untuk mengikutinya, ya dengan semua fasilitas, kadang-kadang dibagikan gratis, ya ada konser, ya di situ ada penari telanjangnya dapat minuman gratis, dapat makanan gratis, bahkan transportnya mungkin diantar. Lah itu kita lihat seperti itu kan retorika juga, retorika juga. Ya, yang esensinya adalah kebatilan. Lah, kalau tadi kita yang ahlul haq, yang merasa kita ini di atas jalan kebenaran, kemudian kita menganggap itu sesuatu yang boleh dikerjakan, boleh tidak. Sedangkan di sisi lain kita punya pesaing yang mengajak pasar kita, ya masyarakat awam yang harus kita ajak kepada jalan kebenaran itu, kemudian akhirnya mereka tergiur untuk mengikuti jalan ahlul batil ini, maka ahlul haq sepi pengunjung gitu. Ya tadi, jadi sesuatu itu berubah hukumnya menjadi lebih penting ya, yang sunnah jadi wajib kalau kondisinya adalah persaingan dengan ahlul batil. Wajibnya dia apa? Wajibnya kita mengajak orang agar tidak jatuh pada keharaman, jadi wajib seperti itu. Berarti kan kalau jangan sampai al-haq ini kalah pamor gitu. Kalah karena pamor. Ya hari ini memang kenyataannya kalah pamor gitu. Kalau kita tetap
Karena gini, karena Madeu itu tetap berbeda, berkembang dari zaman dulu. Mungkin waktu antum masih kecil tadi diceritakan tadi, mungkin Madeu-nya berbeda dengan hari ini, sangat berbeda. Maka retorika berarti insya Allah itu menjadi salah satu cara upaya kita untuk menyampaikan. Benar. Yang penting tidak berlebihan, ya, dan tidak menggantikan esensi, seperti itu. Termasuk kita ini kan sehari ini diwadahi dengan media sosial. Media sosial juga bisa dipakai untuk retorika dakwah juga, Ustaz. Termasuk kan kalau Ustadz sendiri kan banyak di Instagram, Ustadz. Ada beberapa Ustadz, tentu Ustadz siapa yang di TikTok itu? Ustadz Rizky Has, Ustadz Rizky yang di TikTok, Ustadz Irfan Rizky Has. Nah, kalau antum sendiri di media sosial itu, kalau yang kami lihat itu kan live streaming aja, Ustadz. Live streaming aja. Nah, itu kira-kira memang antum sendiri yang berkenan atau biasanya sih jamaah saja yang meminta itu gitu. Akhirnya live streaming ada beberapa yang nggak bisa berangkat gitu. Berarti memang karena jamaah. Live streaming itu memang salah satu pilihan media hari ini, media dakwah. Kalau saya dulu berpikirnya kalau saya punya HP lebih gitu kan, kemudian saya kajian yang menyaksikan, misalnya yang datang adalah 100 orang, ya itu nggak harus 100 ya, misalnya kecil aja, majelis kecil yang mungkin di rumah hanya 30 orang, kalau kemudian saya live-kan di beberapa platform, kemudian yang mengikuti lebih banyak, itu kan lebih banyak kebaikan yang tersebar seperti itu. Jadi sebenarnya live streaming itu juga salah satu pilihan hari ini gitu ya. Selain kalau dulu memang di waktu pandemi itu memang satu-satunya hal utama gitu. Tapi kalau sekarang ya itu pilihan, dan itu cara menebarkan kebaikan lebih banyak. Nah, makanya semua konten yang ada di Instagram maupun di TikTok itu kan potongan saja. Jadi saya jarang sekali membuat video yang langsung disengaja di depan kamera, itu jarang, karena sudah ya kajian offline-nya kan lebih banyak daripada harus online dengan sengaja membuat konten, karena memang bukan konten kreator ya kan? Jadi memang ada editor khusus yang memang motong-motong itu dikoreksikan ke saya, kemudian diupload. Jadi dua-duanya jalan gitu. Termasuk dulu di Instagram satu merek ini kan bukan naik ya, apa namanya, banyak orang tahu karena Uyghur ya. Uyghur itu. Nah, itu mungkin juga titik awal, Ustaz. Titik awal apa itu udah mulai banyak dakwah, Ustaz? Posisi itu sudah. Saya mulai itu 2017 akhir. Setelah dari Libya nih berarti? Iya, setelah dari Libya nggak langsung. Setelah dari Libya itu fokus di pesantren kan. Terus baru ya ada kesempatan waktu itu. Ada kesempatan yang tidak disengaja. Sebenarnya hanya menggantikan Ustadz yang sedang umroh. Asli bukan antum ini? Aslinya bukan saya. Kemudian ternyata saya tidak tahu kalau kajian itu adalah kajian yang sangat besar. Ya, jadi kalau bisa dibilang titik itu titik yang semua kajian Solo itu di hari itu ngaji di situ. Dan itu uniknya, itu unik sekali karena ya itu terus menjadikan saya paham bahwa tugas dakwah ini amanah dari Allah. Allah yang milih orangnya. Karena ketika itu panitia itu ngubungi saya, itu ngira saya ustadz lain. Jadi gini, ada Ustadz A berangkat umroh, sehingga udzur untuk ngisi kajian rutin beliau. Karena beliau umroh. Lah, panitia ini menghubungi saya, menyimpan nomor saya itu bukan nomor saya. Dikira Ustadz lain. Ustadz lain. Karena saya sebelum itu, saya disuruh sama Ustadz Fulan, ya, untuk menggantikan beliau. Ini Ustadz yang lain lagi di titik itu. Bukan acara yang ini tadi. Bukan acara yang sebelumnya. Beberapa bulan yang lalunya itu Ustadz ini nelpon dari Mekah. Ustadz, saya lupa hari ini saya ngisi di sini. Tolong antum gantikan Ustadz ya. Soalnya yang datang banyak ini. Nanti kecewa kalau tidak ada. Bisa enggak Ustadz? Ya insya Allah, saya bilang. Ketika itu saya belum ngisi di mana-mana. Saya hanya fokus di pesantren. Terus saya berangkat sampai parkiran Ustadz. Sampai parkiran. Ada beberapa jamaah yang sudah kenal dengan saya. Loh, Ustadz yang ngisi. Itu, iya, tapi itu udah ada ustadznya itu. Waduh. Ternyata sudah dicarikan ustadz lain, ustadz yang masya Allah, yang dicarikan dari jauh untuk gantikan beliau tadi, tanpa konfirmasi ke beliau yang ada di Mekah. Jadi saya udah siap mau masuk, nggak jadi. Oh ya sudah, kalau ada yang ngisi saya pulang.
Nah, padahal itu sudah koordinasi dengan panitia setempat. Ustadznya itu? Saya. Antum? Jadi Ustadz yang di Mekah itu sudah ngasih nomor saya untuk hubungi saya gantikan. Tapi karena kedatangan Ustadz yang lebih besar, beliau langsung masuk. Nah, beliau sudah nanti ketemu di parkiran Ustadz. Sampai parkiran sudah digantikan. Akhirnya ya sudah, alhamdulillah sudah digantikan. Saya tidak ada masalah juga. Pulanglah, ternyata nomor saya itu yang disimpan sama ibu itu, ya bapak-bapak, disimpan dengan nama Ustadz yang umroh. Gitu. Nah, beberapa bulan kemudian Ustadz lain umroh, Ustadz rutin umroh. Nah, panitia ini bingung siapa cari kan. Nah, ngubungi Ustadz yang dulu itu, tapi nyambungnya ke saya. Nomor antum. Nah, waktu saya datang nggak ketemu sama beliau ini, karena beliau katanya lagi ngantar anak ke sekolah itu. Saya langsung nanya, ini tempat ngisinya di sebelah mana? Saya bilang, karena di rumah besar gitu. Oh, biasanya di sana Ustadz. Saya langsung naik di situ tanpa izin tuan rumah, naik langsung ngisi semuanya, dengarkan saya ngisi 1 jam. Nah, setelah dari situ itulah kemudian turun. Pas turun ketemu sama yang hubungi saya. Yang hubungi saya tadi tidak kenal saya. Waduh. Jadi pas antum datang tadi, ibu orangnya itu di bawah. Nggak ketemu saya karena beliau katanya nganter anak. Baru keluar. Nah, pas ketemu beliau nggak nyapa saya karena saya tahu waktu kejadian pertama itu kan nggak nyapa saya. Loh, kok nggak nyapa saya? Kemudian ketemu gimana, terus akhirnya yang ngisi Ustadz Faiz kan Ustadz gitu, nyebutkan Ustadz akhirnya. Yang ngisi Ustadz Faiz ya, karena ketika itu saya gantikan Ustadz Faiz yang pertama itu. Loh, bukan, jenengan tadi ngubungi saya bilang gitu. saya nyimpennya Ustadz ini gitu. Akhirnya ya sudah, akhirnya nah dari situlah, dari gara-gara saya ngisi itu, kemudian kajian-kajian yang pada ikut kajian itu ya mulai mengenal saya gitu ceritanya. Kemudian cari nomor saya, terus dari situ mulai kajiannya. Lah itu yang saya maksud tadi, ya apapun ceritanya lah, kadang Allah itu milih kita itu dengan caranya seperti itu. Sudah, kalau itu amanah ya kerjakan. Sampai kapan? Sampai Allah suruh kita berhenti. Gitu. Terus gitu, ya kalau proses cerita di Uighur gimana Ustaz? Kok bisa sampai sana Ustaz? Itu dari jamaah juga atau? Kalau itu awalnya juga dari proses dakwah. Jadi saya dengan dengan amanah yang sangat banyak dulu. Saya itu kalau ngayahi kajian 1 hari bisa sampai 6-7 tempat Ustaz. Cuman itu tahun-tahun pertama, sampai saya mikir terus akhirnya tidak bisa kayak gini terus. Harus ada prioritas. Prioritasnya akhirnya saya memilih kajian-kajian yang ini pun sebenarnya nasihat dari beberapa ustadz seperti Ustadz Umar Mita dan lain sebagainya yang mengalami kejadian yang sama. Itu beliau bilang jangan semuanya Ustadz diambil, ambil yang kira-kira bisa kita kelola potensi umatnya. Seperti itu. Sampai saya menyimpulkan ngisi pengajian itu ngisinya itu mukadimah saja sebenarnya. Inti dari dakwah itu setelah pengajian. Setelah pengajian ini apa yang bisa kita kita ambil potensi umat ini, ya, nah gitu. Nah itu proses dakwah sebenarnya. Jadi kami punya kelompok kajian yang di dalamnya ada suami istri, terus diantaranya juga pengusaha, terus sampai pada satu titik Cina ketika itu kan meledak. Kemudian disitulah terjadi pembahasan tentang Uighur. Nah sebagian dari kita itu pro pemerintah Cina, sebagian anti. Karena ketika itu narasinya kan Cina tidak bermasalah dengan Islam gitu. Yang satu kita tahu Uighur juga diperlakukan seperti itu. Akhirnya kita buktikan itu sebenarnya pembuktian. Jadi ada jamaah itu yang beliau pengusaha, ya importir barang-barang Cina itu bimbang. Saya ini tetap ngambil atau enggak Ustaz ya barang dari Cina gitu. Kok kayak gini perlakuannya Cina kepada Islam gitu. Itu sebenarnya benar atau enggak sih gitu. Masih dari pertanyaan itu ya. Yakin. Saya sendiri kan enggak bisa ngomong itu benar, ini salah. Wong saya juga belum pernah ke sana. Ya udah kalau ada kesempatan ke sana kita ke sana saya bilang. Akhirnya berangkat. Jadi cerita awalnya kayak gitu. Jadi itu juga sebenarnya bagian dari dakwah. Bagian dari dakwah. Iya.
Jadi kalau nggak ketemu Bapak itu juga di dakwah berarti, di proses dakwah juga? Iya, di proses dakwah. Nah, ini kalau apa namanya pengakuan banyak jamaah antum, Ustaz. Pengakuan jamaah antum itu gini, datang ke kajian Satu Mer itu kudu nulis, karena semuanya daging. Nah, kalau bicara, walaupun ustaz-ustaz yang lain pun sama gitu. Cuman kan kita kadang masih bingung, atau teman-teman yang ustaz-ustaz muda, termasuk saya ini kadang masih bingung untuk cara menata atau ya termasuk retorika tadi, menata materi supaya pas, supaya urut dan supaya bisa tersampaikan dengan baik. Nah, itu kira-kira nasihat dari antum seperti apa, Ustaz? Karena ini menurut saya sangat penting untuk kita ketahui dengan melihat cara berdakwah antum. Gitu. Iya. Wallahu a'lam bishawab, Ustaz ya. Jadi saya menyampaikan apa yang ada saja, yang saya pelajari. Adapun yang tidak saya pelajari tidak saya sampaikan. Tapi yang paling penting dalam urusan dakwah, terutama majelis ilmu itu, kita harus kenal dulu siapa objek kita, Ustaz. Kamu mau nyampaikan ilmu ke siapa, itu penting. Karena untuk menentukan materi kita harus tahu objek. Objek dakwahnya siapa ini? Awam, atau orang yang sudah mulai belajar, atau orang yang sudah bertahun-tahun belajar, itu kan beda. Nah, dari situlah menentukan apa materi kita. Nah, setelah kita menentukan materi, baru kita kita pilih cara menyampaikan materi yang ringan. Saya di hadapan para tulab, para santri, cara ngisinya tentu beda dengan ketika saya berhadapan dengan orang yang mungkin baru sekali atau 2 kali ngaji gitu ya. Kalau sekali baru 2 kali ngaji, atau mungkin baru sekali itu ngaji di momen tertentu, tidak mungkin kita nyampaikan dalil banyak-banyak. Cukup satu dalil dijelaskan, dihubungkan dengan realita kehidupan dan sebagainya. Jadi yang paling penting justru kita harus kenal siapa objek, Ustaz. Itu yang utama itu, Ustaz ya? Ya, objek itu menentukan materi dan cara menyampaikan materi seperti itu. Kalau tadi ada yang mengatakan daging semua, ya bagi dia mungkin itu daging semua karena tadi makanannya pas. Betul. Gitu, Ustaz. Iya. Jadi kalau anak kecil antum kasih nasi goreng pedes, nggak cocok. Ya dia akan bilang ini saya nggak doyan. Enak, ya, gitu. betul. Tapi kalau pas antum kasih bubur gitu ya, yang nggak panas, agak anget, terus gurih rasanya, dia bilang ini daging semua gitu. Daging semua itu kan persepsi manfaat gitu, bisa memberikan manfaat kayak gitu. Wallahu a'lam. Luar biasa ya. Intinya objeknya ya. Objeknya. Nah, terus ini ada pertanyaan titipan, Ustaz. Sebenarnya dari DM beberapa follower. DM follower kira-kira ini sebenarnya sensitif ya, tapi antum mau jawab apa enggak, terserah antum. Enggak jawab. Oh, belum. Kira-kira untuk mengundang antum itu ada prosedur khusus ya? Atau harus bagaimana, atau lewat FKM bisa, atau lewat mana, dan atau apapun, apakah ada sesuatu yang harus diberikan atau seperti apa, Ustaz? Karena ini mungkin ada beberapa yang termasuk saya pun banyak ditanya, Satu Mer piye carane? Kayak gitu loh. Ada bisik-bisik seperti itu, tapi ya tak kasih nomor admin, selesai. Itu. Ada aturan khusus. Ya, lewat saya langsung bisa, lewat admin bisa gitu. Kalau syarat-syarat khusus tidak ada, Ustaz. Apa tuh kalau artis itu apa namanya? Raidernya itu. Raidernya, insyaallah. Tidak ada ya, insyaallah. Semua masjid bisa mengundang selagi nggak bentrok jadwal. Dan tidak mengganggu kalau pas memang baru-baru benar-benar bersama istri tercinta, Ustaz ya. Bersama keluarga, Ustaz. Istri. Kadang termasuk satu lagi terakhir. Termasuk dari thamaratud dakwah atau buah hasil dari dakwah itu kan bisa mungkin bisa mendapatkan pasangan dari proses dakwah. Termasuk saya pun sama, Jangan di Indramayu yang antum tugaskan di sana. Yang kita dapat tugas di Indramayu itu akhirnya bisa dapat ketemu jodohnya ya pas proses dakwah itu. Masya Allah. Nah, ini kita pengen dengar secara singkat, Ustaz. Kita. Karena di media sosial antum mengen Ustaz. Jadi ini gimana? Biar ini loh, yang belum nikah. Ya udah. Masya Allah. Saya tuh sampai tahu panggilan antum, Ustaz. Itu kira-kira ketemunya apa memang benar pas proses dakwah atau memang
Ya, seperti apa atau mungkin ketemu jodoh saat jodoh ya, selesai udah. Ya gimana Zat? Memang istri saya ini dulu murid saya Zat. Murid ketika taklim di pesantren. Kan di pesantren itu kan ada latihan taklim Zat. Tapi ketika itu malah belum mikir nikah Zat. Ya, jadi nggak ada bayangan ke sana. Iya, hanya mungkin terus jarak tahunnya juga jauh kan. Maksudnya dari mulai saya ngajar itu kan saya masih kelas 3 SMA Zat. Nihai. Ya, terus dari lulus sampai menikah kan hampir 5 sampai 7 tahun lah. Ya itu 6 tahun lah. Itu sudah ya nggak ada ini, cuman ketika itu memang ada ustadz yang menawarkan sudah pengen nikah atau belum gitu. Terus lah sama siapa gitu ya, kayak proses-proses. Sama ini ternyata beliau ini, istri saya itu taklim di Semarang karena beliau kuliahnya di Semarang, di Universitas Negeri Semarang. Nah, selain kuliah, beliau juga ikut taklim sama akhwat-akhwat binaan begitu. Nah, terus saya tanya dari mana? Dari tempat saya ngajar dulu. Loh, siapa? Oh, ini murid saya ini. Oh, berarti pas ditawari nggak tahu? Ya, dikasih tahu kan asalnya dari mana. Oh, ini dulu saya pernah ngajar gitu. Iya. Jadi bukan langsung samrotul lihat tadi Ustaz. Kalau saya juga nggak gitu sih sebenarnya. Seperti itu. Jadi ya itu jodoh Ustaz, lagi-lagi jodoh. Orang itu jodoh itu nggak bisa ini Ustaz. Yang penting ikhtiar ya, memantaskan diri, dan itu kadang cerminan kita Ustaz, jodoh itu Ustaz. Ya. Gitu Mas operator. Cerminan. Ya. Dan ini terakhir kali bener untuk pesan Ustaz, pesan terakhir untuk kaula muda yang dekat sekali dengan HP Ustaz. Karena kan maksudnya gini, maksudnya dakwah itu kan banyak juga di medsos, termasuk dakwah antum, dakwah asatidah, di lain-lain banyak. Nah itu untuk menyikapi itu Ustaz. Kira-kira biar anak-anak muda ini scroll TikToknya juga manfaat, scroll Instagramnya juga manfaat. Gimana Ustaz, nasihat antum Ustaz? Ya sekali lagi yang harus jadi patokan yang pertama, dakwah itu perintah, kewajiban setiap muslim, jadi amal kebaikan yang dia jadi bahkan pilihan amalan yang utama, karena dakwah itu menjadikan kita mendapatkan kebaikan yang mengalir terus menerus. Dakwah itu menjadikan malaikat pencatat amal itu tidak menutup buku catatannya bahkan sampai kita meninggal, karena kebaikannya terus mengalir. Jadi malaikat pencatat amal terus akan mencatat kebaikan yang tertoreh seperti itu. Jadi itu yang pertama. Jadi jadikan ini sebagai perintah. Kalau kita taat perintah, insya Allah Allah akan lebih memperhatikan hidup kita. Yang kedua, dakwah itu lagi-lagi bukan hanya soal memegang mic di kajian kemudian jadi ustadz, bukan itu. Dakwah itu bisa dilakukan dengan banyak cara dan dengan semua potensi, ya. Maka kita harus kenali apa potensi kita, ya, dan berdakwahlah dengan potensi tersebut. Kalau Anda seorang desainer, ya berdakwahlah dengan desain. Kalau Anda seorang yang public speaker, ya berdakwahlah dengan public speaker. Kalau kita ini dikasih Allah harta, ya berdakwah dengan harta. Dengan link, koneksi, berdakwah dengan koneksi. Ya mungkin kita dekat dengan kekuasaan, ya berdakwahlah dengan kedekatan kita itu dengan penguasa, misalnya seperti itu. Ya, jadi semuanya itu bisa bernilai dakwah selama kemudian tujuannya tadi meninggikan agama Allah dan menjaga izah kaum muslimin seperti itu. Jadi nasihat saya, satu, jadikan dakwah itu perintah. Satu kegiatan atau agenda hidup kita yang tidak kita lepaskan dari semua kesibukan. Yang kedua, coba kenali apa potensi kita, terus lejitkan. Seperti itu. Masya Allah. Baik, gitu Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan. Nanti besok ini saya serahkan lagi ke antum Ustaz. Siap. Insyaallah. Ya, baik. Jazakallah teman-teman, terima kasih. Sekian, jazakumullah Ustaz Umair sudah meluangkan waktunya. Barakallahu fikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.